Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada rekan-rekan mahasiswa PKPM yang sudah hadir pada hari ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bersama dengan mahasiswa KP. Hari ini kita akan coba untuk membedah bagaimana Anda akan menguasai yang namanya konsep pemasaran secara digital atau orang menyebutnya adalah digital marketing. Digital marketing ini sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah rekan-rekan semuanya. Saya bilang susah kalau misalnya Anda tidak terbiasa atau tidak berpikir bahwa teknologi digital itu hal yang rumit untuk dikuasai, nah itu susah. Gampang, karena seperti ini, sebenarnya kegiatan digital marketing itu sudah ada tools-nya semuanya, sudah ada alatnya semuanya, tinggal kita menggunakannya. Makanya nanti rekan-rekan semuanya siapkan mindset ya untuk bisa menguasai skill dan tools yang akan saya berikan. Mindsetnya adalah bagaimana caranya melalui kegiatan pelatihan pada malam ini, pada hari ini menguasai setidak-tidaknya a portion, bagian, suatu porsi dari digital marketing. Karena nantinya pelatihan ini tidak hanya sekali, mungkin nanti ada 2 atau 3 kali pertemuan. Harapannya nanti rekan-rekan semuanya punya keahlian untuk bisa mendampingi UKM dan UMKM di tempat PKPM Anda bekerja atau melakukan kegiatan sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan digital bisnis ataupun digital marketing. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk bisa share screen ya. Rekan-rekan semuanya nanti kalau ingin ada yang ingin ditanya nanti akan ingin ditanyakan silakan tanyakan gitu kan ya. Saya bilang instan karena ini sangat mudah gitu kan ya. Mudah-mudahan penerangan saya itu mudah juga ditangkap oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya gitu kan ya. Baik, sebelumnya saya akan bicara masalah definisi terlebih dahulu. Kenapa saya mulai dari definisi supaya Anda tahu apa itu digital marketing dan kira-kira bagaimana cara pengukurannya. Makanya kalau kata orang-orang lama itu bilangnya tak kenal maka tak sayang, itu benar. Kalau misalnya kita tidak mengenal suatu konsep, biasanya kita juga tidak tahu, gitu kan ya. Ya tidak mengerti bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara melakukan kegiatannya. Kalau misalnya kita tidak kenal, gitu kan ya. Banyak orang-orang yang nggak kenal kaitannya dengan digital marketing. Jadi pikirannya kalau misalnya hanya membuatkan eh, Facebook, Instagram atau TikTok dibilangnya itu digital marketing. No, itu adalah sosial media. Kalian hanya membuatkan sosial media bagi UKM atau UMKM-nya, tapi belum melaksanakan kegiatan digital marketing. Karena definisi dari digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat, waktu, pribadi, dan relevan. Jadi intinya bukan hanya menaruh gambar, membuat video, tapi apakah gambar tersebut, video tersebut, atau konten tersebut itu mampu mempromosikan sebuah bermerek. Teman-teman harus ingat ya, teman-teman semuanya sudah mendapatkan yang namanya manajemen marketing pada saat perkuliahan dasar ya. Tujuan dari promosi adalah untuk bisa melakukan penjualan atau menghasilkan pendapatan, penerimaan revenue. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu campaign digital marketing yang tidak menghasilkan, berarti itu disebut sebagai digital marketing yang gagal atau digital marketing tidak efektif. Jadi pastikan pada saat kalian memasukkan gambar atau video ke sebuah sosial media, mau YouTube kah, mau TikTok kah, mau Facebook kah, kalian mempunyai strategi untuk bisa mendatangkan orang ke bisnis tersebut dan bisa menghasilkan uang. Itu namanya promosi. Dan tentu saja kalau misalnya digital marketing itu memanfaatkan media digital. Media digitalnya apa saja? Bisa menggunakan handphone, smartphone, bisa menggunakan laptop, menggunakan tab. Nah, ini namanya media digital. Media untuk bisa mengakses konten-konten digital. Seperti itu. Kenapa disebut sebagai
suatu metode untuk menjaga konsumen secara tepat waktu, pribadi dan relevan. Karena yang namanya digital, kalau misalnya kita pasang iklan ataupun kita membuat website yang mengoperasikan ataupun yang mengakses website ataupun iklan tersebut pasti orang per orang atau konsumen kita langsung, ya. Jadi itu disebut sebagai pribadi. Relevan karena kita bisa mentargetkan, nanti saya akan perlihatkan pada rekan semuanya, kita bisa mentargetkan konsumen kita itu berdasarkan target segmen bisnis tersebut. Kalau misalnya kita menjual sepatu untuk orang tua, kita bisa mengatur iklan kita ataupun konten kita untuk orang tua. Jadi umurnya kalau misalnya orang tua antara 40 sampai dengan 60 tahun. Dan iklan tersebut tidak akan mungkin muncul di eh, kumpulan konsumen yang berumur 17 sampai dengan 25 tahun, di mana mereka adalah anak muda. Jadi itu disebut sebagai relevan. Dan tepat waktu. Tepat waktu ini adalah kita bisa membuat iklan tersebut, iklan online tersebut, itu let's say misalkan, kalau misalnya makanan itu biasanya paling banyak iklannya dijalankan antara jam 9 sampai dengan jam 11. Itu banyakin sama malam, biasanya jam 5 sampai dengan jam 7. Nah, itu untuk misalnya makanan. Kalau misalnya untuk retail biasanya dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Nah, itu waktunya bisa kita tentukan sendiri-sendiri, seperti itu. Itu yang namanya sebagai digital marketing. Jadi bukan hanya menempatkan gambar atau video di sosial media, gitu tuh. Karena sosial media sama digital marketing berbeda. Ya, sosial media itu hanya media saja, gitu kan ya. Kalau digital marketing itu usaha kita untuk mempromosikan dan mendapatkan pendapatan atau revenue, ya, seperti itu. Oke, kenapa harus teknologi digital, internet, gitu kan ya? Karena sekarang berbeda, kondisinya berbeda. Kalau misalnya dulu itu orang-orang itu masih awam dengan menggunakan handphone, menggunakan internet, tapi sekarang itu anak-anak muda saja, ya, seperti ini ya. Ini anak-anak muda itu nggak bisa lepas dari smartphone-nya. Ditambah lagi di zaman pandemi, gitu kan ya. Tidak hanya anak muda saja, tidak hanya umur 17 sampai 25 tahun saja, 25 sampai dengan 60 tahun itu sudah mulai masuk, sudah mulai terbiasa dengan menggunakan teknologi digital. Karena mulai dibatasi pergerakan orang-orang, tapi orang-orang tetap ingin bertemu dengan orang lain. Makanya penjualan handphone di masa non normal itu tinggi, penjualan webcam di masa non normal itu tinggi, dan juga kuliner mulai banyak orang-orang itu agak menjaga diri untuk makan di luar. Jadi rata-rata itu mereka makannya makan di rumah. Makanya kayak misalnya GrabFood atau GoFood itu cukup jadi idola gitu kan ya. Cukup pendapatan mereka dari pesanan online makanan itu kuat sekali. Dan juga kalau misalnya untuk bisnis gitu kan ya, bisnis-bisnis yang terkait dengan kesehatan itu jadi lebih besar, lebih kuat. Kalau misalnya kita lihat ya teman-teman semuanya ya, terlihat ya di sini ya teman-teman ya. Halo. Nah, kalau kita lihat dari Shopee gitu kan ya, ini Shopee saja lah ya. Kalau kita lihat di Shopee, ya ini agak lama. Salah satu produk yang paling populer itu adalah produk-produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer. Nah, kita lihat di sini ya. Pencarian populernya itu kan ya. Lihat di sini ya. Produk terlaris ini apa saja ya? Lihat di sini nih. Kita bisa lihat ya. Kira-kira yang namanya bisnis yang saat ini sedang dicari orang itu, yang paling banyak orang itu nyari gitu kan ya, itu apa saja, itu lihatnya salah satunya melalui marketplace ya. Salah satunya yang misalnya saya biasa itu kalau nggak Shopee atau Tokopedia. Nah, lihat ini ya, masker kesehatan, Triply, masker Elope, ini adalah produk terlaris top semuanya. Dari ada dari 6 produk yang dijajar di Shopee itu semuanya adalah kesehatan. Masker Elope, Scarlet Whitening, masker masker gitu kan ya. Nah, ini pasti nanti banyak sekali yang kaitannya dengan handphone ya, handphone gitu kan ya. Masker Earloop gitu kan ya. Ya kaitannya dengan bisnis-bisnis yang bertumbuh itu bisa lihat dari produk terlaris di suatu marketplace seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu
Ya, dan juga kenapa kita harus menguasai digital marketing? Karena yang namanya e-commerce per tahun 2021 Indonesia itu jadi nomor satu. Jadi penetrasi e-commerce, perdagangan online itu di Indonesia itu nomor satu di dunia. Artinya apa? Pertumbuhannya besar. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya ingin berkarir, ingin berhasil di bisnis, pastikan bahwa Anda menguasai teknologi digital. Karena apa? Karena di masa depan bakal banyak orang-orang yang akan berkecimpung di e-commerce. Jadi kalau misalnya kalian ingin membina UKM dan UMKM, harus kalian tekankan bahwa kalian tuh butuh teknologi digital untuk bisa survive. Karena yang namanya masa depan, bisnis masa depan itu adalah bisnis melalui online. Itu yang paling penting. Kenapa? Di tahun 2021 aja penetrasinya di Indonesia 87,1%. Itu paling tinggi, terbesar ya di seluruh dunia, gitu kan ya. UK aja kalah gitu kan ya. UK aja kalah gitu kan. Amerika aja cuma nomor berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Tapi pertumbuhan paling besar itu di Indonesia. Kita bisa rasakanlah nanti sekarang ini kan ya. Apa-apa semuanya online. Cashless semuanya, e-money semuanya itu masuk semuanya. Nah, makanya kalian semuanya harus siap-siap untuk bisa menguasai digital bisnis. Dan juga orang itu semakin lama itu semakin betah untuk bisa beraktivitas di internet. Teman-teman semuanya, mahasiswa, pasti merasakan bahwa kalian tuh nggak bisa lepas dari handphone kalian. Kalian nggak bisa lepas dari internet kalian. Kalian nggak bisa lepas dari WA ataupun dari kalau belanja, saya pikir pasti melihatnya di Instagram atau di marketplace. Mau Shopee, mau Tokopedia, mau Bukalapak gitu kan ya. Kalau mau beli makanan segala macam nggak bisa lepas dari GrabFood atau GoFood. Kalau misal mau kemana-mana pasti yang belum punya kendaraan pribadi pasti bawaannya pengen order di Grab ataupun di Gojek. Jadi kita tidak bisa lepas dari internet ini. Artinya apa? Mungkin mungkin saja kita ini aktivitas yang terhubung dengan internet tuh lebih besar dibandingkan aktivitas kita terhubung dengan radio, televisi, ataupun media-media yang lain. Jadi, kalau misalnya UKM atau UMKM yang memiliki konsen untuk mengembangkan teknologi digitalnya, ini sangat pas. Kenapa? Sebagian besar konsumennya itu pasti eh, beraktivitas di internet saat ini. Dan bukan hanya saat ini aja, di masa depan pasti akan yang namanya yang namanya eh, istilahnya apa ya? Yang namanya bisnis itu pasti akan ter ter apa? Berafiliasi pasti dengan internet seperti itu. Nah, makanya muncul yang namanya model-model bisnis, sorry teman-teman ya. Nah, makanya muncul yang namanya model bisnis baru ya. Ada yang toko online, ada dropship, ada bimbingan belajar online ataupun bisnis afiliasi marketing gitu kan ya. Nah, ini semua bisa kalian lakukan nanti di PKPM gitu kan ya. Apakah kalian kalau misalnya salah satu misalkan terhubung dengan petani gitu kan ya, kan bisa membuat bimbingan belajar secara online ya antara dinas pertanian sama pertanian sama petaninya gitu kan ya, atau kalian bisa mengajarkan para para UKM sama UMKM membuat toko online, ataupun kita juga bisa melakukan dropship dengan menggunakan marketplace seperti itu. Nah, ini yang terbaru sekarang. Jadi ini sebelum online itu yang namanya toko itu ya seperti ini, harus ada tempat gitu kan ya. Harus ada tempat, harus ada bentuknya seperti warung, menjajakannya itu secara fisik gitu kan ya. Nah, sekarang itu semuanya itu kalau misalnya ada online gitu kan ya, dia itu tempatnya itu pindah dari tempat fisik ke tempat yang di handphone ini. Seperti ini ya. Jadi orang-orang itu tuh ya. Jadi ya, teman-teman semuanya ya, kalau misalnya saya riset gitu, kemarin saya sempat riset gitu kan ya, di beberapa website yang pernah saya buat dan juga saya kelola gitu. Sebagian besar orang itu atau konsumen itu melakukan kegiatan aktivitas internetnya itu bukan dengan laptop, bukan dengan tab,
tapi sebagian besar itu melakukan kegiatan internetnya itu dengan menggunakan uh, ini ya, apa namanya, smartphone-nya mereka. Ini bisa saya tunjukkan teman-teman. Uh, Salah satunya ini mungkin ya. Ini bisa saya tunjukkan ini rekan-rekan. Ya, ini adalah website saya, gitu kan ya. Website pengelolaan saya, gitu kan ya. Lihat, nah ini dia. Channel, device ya. Rata-rata orang-orang yang berkunjung ke website saya itu ada sekitar 766 orang. Ya, ada masing-masing dari mulai tahun 23 Juli sampai dengan 18 Agustus ada sekitar 766 orang. Di mana dari 766 orang ini ternyata gitu ya, ternyata rata-rata 94,8%-nya itu berasal dari mobile. Artinya apa? Mobile ini adalah dari handphone. Jadi pastikan nanti rekan-rekan semuanya bisnis online Anda itu ramah dengan smartphone, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya bikin website itu pastikan di website di smartphone itu terlihat baik juga, terlihat bagus, gitu kan ya. Dan hanya 4,7% itu di desktop atau di laptop. Yang ini kecil ini. Nah, di tablet aja cuma 0,5%. Jadi pastikan bisnis digital Anda basisnya mobile ataupun basisnya smartphone, gitu. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, harapannya adalah rekan-rekan semuanya di PKPM ini adalah nanti rekan-rekan semuanya bisa menghantarkan UMKM atau UMKM kalian itu ghost digital, gitu kan ya. Jadi tidak hanya berjualan secara offline, tapi juga berjualan secara online, gitu ya. Oke, next. Nah, pertama-tama yang perlu kalian kuasai adalah keahlian untuk melakukan riset pasar online. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan riset pasar online? Biasanya yang saya gunakan ada 3 tools, yaitu adalah Google Trend, SimilarWeb, maupun Social Blade. Saya akan mulai dari Google Trend terlebih dahulu. Nanti rekan-rekan coba lihat ya, coba dilihat gitu tuh, bagaimana caranya. Saya akan gunakan Trend Google. Nah, ini dia, Trend Google. Trend Google ini adalah untuk bisa mengetahui di internet dengan menggunakan Google Search. Kira-kira kalau kita kalau misalnya konsumen ini mencari barang, mencari konsep, mencari sesuatu yang ingin dia inginkan itu kan biasanya sekarang kan lewat ini ya, lewat Google Search, ya, search engine kayak gini nih, misalnya Google. Nah, biasanya orang nyari nih, misalkan bakpia, gitu kan ya. Nah, Google Trend ini, gitu kan ya, bisa menghitung, bisa mengukur kira-kira yang mencari bakpia paling banyak di seluruh Indonesia itu di mana. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia malahan. Contohnya, misalkan, jadi di bagian sini ya, ini ada milih negara nih, misalkan di Afghanistan. Kira-kira Afghanistan ini, kira-kira berapa banyak ya yang nyari bakpia gitu kan, itu bisa terukur di Google Trend. Nah, tapi karena kita pakai Indonesia, jadi kita pakai Indonesia saja gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa menentukan nanti kalau misalnya mau jualan gitu kan secara online, coba pakai ke Trend Google dulu. Contohnya kalau misalnya bakpia jualannya paling bagus di mana? Jualannya kalau misalnya bakpia itu paling bagus itu ya di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, nggak di Lampung. Paham nggak sampai di sini? Nah, kalau misalnya pengen jualan, let's say misalkan kain tapis, gitu kan ya. Kalau kain tapis, gitu kan ya, paling banyak di mana? Di Lampung. Jadi kalau misalnya kain tapis ataupun contohnya misalkan dia sulam usus ya, sulam usus gitu tuh. Paling banyak dia ini Lampung gitu kan. Orang-orang taunya itu adalah produk Lampung gitu kan ya. Ya, orang Lampung yang tahu tentang sulam usus. Paham nggak maksudnya?
Paham, Pak. Jadi orang Lampung yang tahu tentang sulam usus. Kalau misalnya orang Jawa Tengah belum tentu tahu yang namanya sulam usus. Yang namanya orang Kalimantan belum tentu tahu kalau misalnya terkait dengan sulam usus. Jadi kalau misalnya kita promosi ke sana agak susah. Kenapa? Orang nggak tahu tentang produk kita. Paham ya? Seperti itu. Ayam guling gitu kan ya. Ayam guling. Nah, ayam guling banyak nih, gitu kan ya. Cuma ayam guling paling banyak itu di Bali, North Sumatra, Special Region of Yogyakarta. Kan ya. Ini bisa kita berdasarkan kota ini juga. Nah, cuma nggak terlalu banyak yang tidak terlalu banyak yang mencari gitu kan ya. Nah, ini sebagai ini ya teman-teman ya, sebagai cara untuk bisa mencari. Kira-kira kita mau jualan kemana? Ya. Nah, ini biasa digunakan oleh rekan-rekan yang dropship gitu kan ya. Kalau misalnya ingin membuat iklan gitu kan secara online itu kan ya, dia kan nyari dulu yang paling banyak melakukan pencarian terkait dengan produknya mereka gitu tuh itu di mana gitu kan ya. Contohnya masker gitu kan ya, masker. Nah, masker ini Lampung ternyata loh. Dan yang nyari masker itu ternyata paling banyak Lampung gitu kan ya. Sama Jogja. Kalau kopi mana kopi? Nah, kopi ini Jogja sama Jakarta. Jadi ini sangat berguna sekali untuk menentukan kira-kira kalian mau jualan kemana, terutama sekali kalau misalnya jualan keluar daerah. Gitu. Yang berikutnya yang bisa kalian gunakan adalah similar web. Ini untuk bisa mengetahui kira-kira website mana yang bagus atau tidak bagus, gitu kan ya. Contohnya misalkan Shopee, gitu kan ya. Shopee itu apa aja saja ya? .co.id, gitu kan ya. Shopee.co.id. Nah, ini dia. Kinerjanya seperti apa, gitu kan. Nah, ini dia. Wah, keren ini. Secara global rank gitu kan ya. Shopee ini nomor 200-an. Ya. Di Indonesia sendiri ini nomor 9. Ya. Di antara semua website gitu kan ya. Untuk e-commerce dan shopping gitu kan ya, dia adalah peringkat 2. Saya nggak tahu peringkat satunya mana. Siapa tahu Tokopedia. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Oh, kok saya tutup ya? Sorry. Similar web kan ya, yang satu lagi yang tadi Shopee gitu kan ya, yang satu lagi Tokopedia. Nah, Tokopedia.com ya. Nah, kita bisa compare nih teman-teman, compare sama Tokopedia, tag kan ya. Nah, ini dia. Oh, ternyata untuk kategori ranking e-commerce dan shopping itu adalah Tokopedia. Jadi saran saya, kalau misalnya mau jualan melalui marketplace, ada dua yang bisa kalian pertimbangkan, yaitu di Tokopedia sama di Shopee. Karena Tokopedia itu nomor 1 di Indonesia, gitu kan ya. Dan nomor 2-nya itu Shopee. Kalau Lazada gimana Lazada? Kita bisa ganti gitu kan ya. Let's say misalnya Shopee-nya di sini nih, kita silang gitu kan ya, kita hilangkan, kita compare sama Lazada. Nah, jadi kalian bisa nih nanti kalau mau jualan di 3 tempat gitu kan ya, kalau nggak di Tokopedia, di Shopee maupun di Lazada gitu kan ya, karena itu masing-masing 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Jadi biar bisa tahu nih kira-kira ranking kita itu mau melakukan marketplace itu di mana. Gitu tuh teman-teman, ya. Terus yang lain lagi yang biasa saya gunakan itu juga adalah Social Blade. Social Blade. Social Blade ini biasanya kita gunakan untuk ya rekan-rekan ya, untuk mengetahui nih teman-teman, kadang-kadang ada UKM sama UMKM terbujuk nih untuk melakukan
endorse gitu kan ya. Kalau saya sih sebenarnya eh, endorse melalui selebgram itu harus benar-benar diperhatikan. Beberapa rekan saya itu bilang bahwa wah selebgram itu ngabis-ngabisin duit aja sebenarnya karena mereka itu menerima orderan bukan hanya dari kita saja gitu kan ya. Itu ada benarnya, tapi ada juga salahnya gitu kan ya. Karena gini, kalau misalnya kita melalui selebgram gitu kan ya, mereka kan punya influence besar nih gitu kan ya. Mereka punya follower besar. Biasanya followernya itu kalau misalnya kredibilitasnya tinggi selebgram tersebut itu jadi acuan bagi mereka. Contohnya misalkan kayak Lampung Kuliner ataupun yang biasanya kuliner-kuliner itu bagus kalau misalnya pakai selebgram gitu kan ya karena biasanya mereka mengulas dengan cukup lengkap kaitannya dengan suatu kuliner tertentu gitu. Nah, itu bisa digunakan, tapi harus hati-hati juga pada saat pastikan kalau misalnya kita ini minta selebgram itu tuh, mereka tuh selebgramnya itu mempromosikannya sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 pada saat makan siang. Kalau malam nggak usah. Mungkin ya kalau malam nggak usah. Gitu kan. Tapi jam 10 jam 12 itu biasanya orang itu kan akan nyari berbagai macam alternatif makanan gitu kan ya. Nah, jadi harus hati-hati gitu kan ya. Contohnya misalkan Instagram ya. Nah, ini bisa ketahuan ini nih, Lampung kuliner. Apa ya Instagram yang paling bagus nih tentang kaitannya dengan kuliner ya? Teman-teman ada yang tahu? Nah, Lampung kuliner ini ternyata itu Tahu Pak, Lampung apa? kuliner. Apa? Ya, saya tahu Lampung kuliner, Pak. Selain Lampung kuliner apa? Kuliner Lampung, terus Eager Foodies. Sigar Foodies. Nah, kita bisa melakukan ini apa namanya perbandingan gitu kan Sigar Foodies misalnya. Oh, Sigar Foodies mana nih? Sigar Foodies, Foodie. Tulisannya harus sama nih. Kita cari dulu ya, Sigar Foodies. Pak, Lampung kuliner sama kuliner Lampung itu juga beda toh, Pak? Iya, beda ya. Sigar Foodies. Nah, ini dia. Coba katanya bisa masuk ya ini. Nah, ini dia. Kita coba bandingkan nih di sini nih. Yang kita lihat adalah media rank, gitu kan ya. Kalau Lampung kuliner itu cuma 202, gitu kan ya. Engagement engagement ranknya itu cuma di angka 8 juta. Nah, kalau saya lihat dari sini lebih baik kalau misalnya mau melakukan perbandingan untuk mana nih kira-kira yang mau kita masukkan iklannya nih di kuliner gitu kan ya. Kalau dari sini kalian milih yang mana? Seger. Siger, Eh, bisik. Lampung Nah, kuliner ya, Pak ya? Lampung kuliner itu rankingnya 202. Kalau Siger Kalau 97. rankingnya 97. Kalau Lampung kuliner engagement ranknya gitu kan ya, ngobrolan di dalamnya itu peringkat 8 juta. Kalau Siger Foodies 9 Kalau juta. kuliner Lampung, Pak? Kuliner Lampung. Oke, kita buat di sini. Kuliner Lampung ya. Eh, apa namanya kuliner Lampung itu? Harus sama persis ya. Tapi intinya ya teman-teman ya, nanti lihat di sini nih teman-teman. Lihat di engagement rank-nya. Engagement rank ini adalah bagaimana banyak orang banyak orang eh, yang melakukan perdebatan, yang melakukan eh, obrolan, bagaimana Sigar Foodies ataupun bagaimana Lampung Kuliner itu melakukan perbincangan dengan para followernya. Kalau misalnya kalian pengen lihat gitu kan ya, yang pertama kalian lihat engagement rank-nya. Kemudian lihat dari following rank-nya, berapa banyak yang follow gitu kan ya. Oh sorry, follower ranknya berapa banyak gitu kan ya. Follower ranknya itu berapa banyak ya. Ini 253, ini 400. Jadi kalau misalnya di sini kalau saya sih lebih seneng kalau misalnya media ranknya lebih bagus, follower ranknya lebih 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 bagus, followingnya nggak terlalu banyak ya. Dia ini follow orang, nggak usah kita lihat ini.
Nah, yang kita lihat ini nih, satu sama engagement rank sama media rank. Engagementnya bagus, followernya bagus, media ranknya bagus, pilih tempat itu. Kalau misalnya media ranknya bagus, engagementnya jelek, gitu kan, kita harus hati-hati. Gitu kan, kita lihat followernya. Jadi kita bisa melakukan perbandingan, ya. Paham ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi kita bisa harapannya adalah kita tidak salah memilih media sosial mana yang akan melakukan endorse dengan kita. Dan ini bukan hanya Sigar Foodie segala macam. Kayak misalnya selebgram juga bisa lihat nanti Instagramnya bagaimana seperti itu, ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, itu dari riset pasar. Yang berikutnya adalah teman-teman juga harus paham tentang konten marketing, gitu kan ya. Jadi hari ini saya mungkin tidak akan mengajarkan buat websitenya. Mungkin hari Sabtu besok kita akan coba kupas. Tapi di sini saya akan coba berhenti nanti teman-teman semuanya di konten marketing. Karena nanti di sini gini teman-teman. Anda tidak akan bisa membuat website bagus atau landing page bagus ataupun iklan online bagus kalau misalnya kalian tidak bisa mendesain. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semuanya punya keahlian untuk mendesain dengan menggunakan Photoshop, dengan menggunakan Corel ataupun Illustrator, itu adalah kemampuan yang sangat kompetitif untuk kegiatan digital marketing. Harapan saya rekan-rekan semuanya sebelum kalian lulus, kalian kalau misalnya bisa kuasai hal tersebut, desain ini. Karena mulai banyak orang-orang itu yang mencari konten kreator. Tapi jangan khawatir teman-teman semuanya. Walaupun kalian tidak bisa desain, yang penting tidak bisa menggunakan Photoshop, tidak bisa menggunakan Corel ataupun tidak bisa menggunakan Illustrator. Yang penting kalian punya sense of design. Yang penting kalian tuh punya punya jiwa seni. Karena yang namanya manajemen itu gabungan antara ilmu ilmu bisnis dan seni. Gitu tuh. Jadi seninya kalian harus kalian perkuat untuk bisa melakukan desain-desain, gitu kan ya. Nah, konten kreator itu menumpukan dirinya pada desain dan pengembangan konten. Salah satu konten yang paling bagus adalah desain. Apakah desainnya itu dalam bentuk video maupun desainnya diaplikasikan di dalam bentuk gambar, gitu kan ya. Jadi, tapi yang namanya konten itu bukan hanya gambar saja, bukan hanya video saja. Ada banyak sekali sebenarnya bentuk konten. Ada e-books, ada bagaimana caranya, ada ringkasan produk, ada kamus, ada vlog, ada video, ada kuis. Tapi rata-rata semuanya membutuhkan yang namanya desain. Podcast itu kan pasti ada desainnya tuh. Ada logonya, ada gambar-gambar yang menarik gitu kan ya. Makanya penting bagi kalian rekan-rekan semuanya untuk mengetahui tools-tools untuk membuat suatu konten. Karena konten is the king kalau misalnya di dalam digital marketing. Konten ini akan kalian masukkan ke dalam website, konten ini akan kalian masukkan dalam landing page, akan kalian masukkan ke dalam iklan online, gitu kan ya. Nah, sifat-sifat konten marketing ini ada beberapa hal, ada beberapa tipe. Ada yang menghibur, ada yang mendidik, ada yang emosional, ada yang solutif, ada yang informatif, ada yang isinya tentang review, gitu kan ya. Biasanya yang paling banyak orang gunakan adalah konten-konten marketing yang menghibur emosional. Jadi yang membuat orang itu tertawa, yang membuat orang itu happy, gitu kan ya. Itu lebih banyak menghibur dan emosional itu. Mendidik dan solutif ini juga kuat juga gitu kan ya. Kalau misalnya produknya ini lebih banyak ke teknologi gitu kan ya, atau memberikan seseorang mengalami masalah gitu kan ya terkait dengan mobilnya. Solusinya adalah bengkel mana, gitu kan ya. Makanya masing-masing sifat dari konten marketing ini harus kalian kaji lebih baik, lebih bagus lagi gitu kan ya. Contohnya kayak misalnya bakso gitu kan, bakso penyet gitu kan ya. Mungkin bukan kontennya mendidik ataupun solutif. Mungkin kontennya lebih banyak menghibur dan emosional. Bagaimana bakso penyet ini adalah kalau misalnya makan bakso penyet ini bisa membuat orang tuh riang gembira, membuat orang itu jadi lebih menarik, membuat orang itu jadi kalau misalnya makan
bakso ini jadi lebih romantis. Itu lebih banyak menghibur dan emosional. Bakpia gitu kan ya. Bakpia ini mungkin bisa dimasukkan ke bagaimana Lampung itu saat bisa masuk ke mendidik dulu ya, karena nggak biasa masalahnya bakpia itu di Lampung gitu kan, karena biasanya bakpia itu ada di Jogja gitu kan ya. Mendidik dulu bahwa Lampung saat ini punya bakpia, bakpia Lampung. Nah, jadi daripada kita menggunakan sugar apa namanya ininya mereknya sugar sugar royal sugar gitu kan, lebih baik pakai bakpia khas Lampung. Nah, itu menarik gitu kan ya. Dan kalau misalnya dia belum ada kemasan, buatlah kemasan yang menarik juga. Nah, itu butuh yang namanya desain konten gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi, beberapa tools yang bisa kalian gunakan di dalam apa namanya membuat konten. Saya akan coba kok ini nyari ide-ide di Quora atau Pinterest. Nanti kalian tinggal bisa kalian buka aja sendiri masing-masing untuk konten. Ini kan ya Quora dan sama Pinterest. Yang saya akan coba membahas kaitan dengan Pexel, Pixabay, FreePic dan ini konten-konten desain. Karena ini nanti yang mungkin bisa kalian ajarkan kepada pihak UKM dan UMKM, karena banyak sekali teman-teman UKM sama UMKM itu yang memiliki keterbatasan untuk mendesain atau membuat suatu konten marketing. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa mengajarkan terlebih dahulu kepada para UKM dan UMKM ini untuk bisa menguasai desain konten, itu kan ya. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau misalnya bisa carilah UKM sama UMKM yang punya kapabilitas menguasai teknologi digital lebih baik gitu kan ya, yang tidak terlalu gagap gitu kan ya, supaya memudahkan kalian. Kalaupun orangnya kelihatannya itu agak susah untuk bisa menguasai materi ini, coba cari yang agak lebih mudah. Biasanya anak muda itu lebih lebih apa namanya lebih paham kaitannya dengan teknologi digital. Sama kayak dulu saya pernah apa namanya melakukan pelatihan di beberapa UKM dan UMKM, isinya adalah orang-orang yang cukup berumur. Saya minta kepada mereka kalau misalnya bisa bawa anaknya supaya saya bisa ajarkan ke anaknya. Jadi nanti anaknya inilah yang akan mengajarkan orang tuanya. Itu biasanya lebih efektif seperti itu. Ya, itu pengalaman dari saya. Oke, masing-masing akan saya coba ini kan ya. Kayak misalnya Pexel, Pixabay, FreePic, dan Shutterstock. Ini biasanya kita gunakan untuk bisa melakukan untuk mencari gambar-gambar menarik, gitu kan ya. Cari gambar itu macam-macam teman-teman caranya, gitu ya. Macam-macam caranya. Kalian bisa mencari menggunakan Google, ya. Google misalkan cari, misalkan tadi ada yang brownies di sini nih. Nah, kita bisa menggunakan brownies Google untuk cari. Nah, ini bisa nanti kalian apa namanya kalian kalau misalnya belum ada gambar yang menarik gitu kan pakai yang namanya gambar seperti ini nih, gitu kan ya. Atau tempat yang lain lagi yang free. Tapi masalahnya kalau misalnya pakai Google kadang-kadang kita masih bingung juga nih. Apakah ini terkait dengan hak cipta apa enggak gitu kan ya. Makanya saya agak lebih hati-hati kalau misalnya mencari gambar foto gitu kan ya. Karena ada beberapa orang yang dituntut gara-gara gambar fotonya itu ngambil dari toko orang lain gitu kan. Nah, itu dilaporin beneran itu tuh. Nah, untuk ini sebenarnya seperti ini nih teman-teman. Kalian bisa menggunakan media-media website seperti Pexel gitu kan ya, ataupun Pixabay ya, Pixabay ataupun apa aja tadi ya, FreePic gitu kan ya, FreePic. Nah, ini gambar-gambar ini semuanya ini adalah gratis dan copyright free. Jadi kalau misalnya kita gunakan gambar ini semuanya, ini kita tidak terancam masalah hak cipta karena mereka sudah menyediakan ini untuk semua orang. Paham ya sampai di sini ya? Makanya kalau misal kalian mau aman bisa lewat sini. Kalau mau pakai Google silakan. Tapi resikonya kayak tadi, gitu kan ya. Free Vector, terus habis itu Pixabay ini juga apa namanya cukup ini juga cukup bagus gitu kan ya, desain-desainnya bagus juga dan ini gratis dan ini copyright free. Contohnya kayak misalnya free stock gitu kan ya, kita cari let's say gambar bakso. Nah,
Nah, ini ada nih, ada bakso nih kan ya, bisa gambar bakso. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian belum ada foto produk yang bagus, gitu kan, ya, kalian bisa gunakan foto produk dari Pexabay, Pexel ataupun Freepik ini. Nah, ini juga misalkan brownies, gitu kan ya, brownies, gitu tuh. Nah, ini ada gambar-gambar brownies yang menarik-menarik, ini kan ya, ini juga bisa sebagai gambar desain kalian. Kalau misalnya UKM atau UMKM belum punya stok gambar yang bagus, ya, bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di sini. Misalkan ayam panggang. Oh, sorry. Ya, ayam panggang. Nah, oh, gak ada dia. Misalnya roasted chicken. Nah, ini ada nih di sini nih. Jadi kalau misalnya nggak ada bahasa Indonesia, cobalah pakai bahasa Inggris, gitu kan ya. Ayam panggang, gitu kan ya. Eh, misal, apalagi produk-produknya tadi itu ya. Kalau bakpia ada nggak ya kira-kira ya? Bakpia nggak ada bakpia. Di sini ada nggak bakpia? Kok Pexabe biasanya lebih lengkap. Nah, ini bakpia ada juga di sini. Nah, ini gambar-gambar yang mungkin bisa dijadikan untuk salah satu konten dalam memasarkan produk Anda. Gitu kan ya. Tapi punya gambar ini aja nggak cukup teman-teman semuanya. Teman-teman juga harus punya alat-alat apa namanya istilahnya eh, aplikasi untuk melakukan istilahnya apa ya untuk melakukan desain itu kan ya kalian sebenarnya bisa menggunakan Photoshop ataupun Corel gitu kan ya atau kalau masalahnya seperti ini teman-teman kalau misal UKM sama UMKM kalian ajarin Corel dan Photoshop bubrah semuanya saya pernah nyoba itu ngajarin Photoshop Corel sama Illustrator ke UKM nggak dipakai kenapa karena rumit kalau misalnya pakai Photoshop maupun ke Corel. UKM sama UMKM itu butuhnya yang sederhana dan bisa digunakan secara cepat. Makanya saya biasanya menggunakan Canva ataupun Pressit. Ya, menggunakan canva.com maupun Pressit. Gitu kan ya. Canva.com ini kita bisa melakukan yang namanya apa? Eh, desain itu dengan sangat cepat sekali dan ini sangat memudahkan para UKM untuk melakukan desain gambarnya gitu tuh contohnya misalkan ya kita mau bikin misalkan Instagram post gitu kan ya Instagram post itu pasti 1x1 1080 sampai 1080 gitu kan ya kaitannya dengan bakso gitu kan ya. Nah, kita cari nih dulu nih bakso yang menarik nih, gambar bakso yang menarik nih. Katanya ini bagus juga nih, gitu kan ya. Kalau sudah, gitu kan ya. Bakso. Oh, ini Pexel. Oh, sekarang udah masuk ke iStock deh. Mungkin pakai Freepik deh, bakso. Nah, ini dia beberapa bakso. Katanya dengan bakso. Ntar, cari yang bagus baksonya. Soalnya harus hati-hati rekan-rekan untuk masalah apa namanya gambar kadang-kadang itu tuh bakso. Kalau ada yang ini iStock ini berbayar masalahnya kalau iStock ini. Kalau di Free Factor coba bakso
new. Nah, ini coba kita lihat dulu. Kalau misalnya kita download, bagaimana? Free download. Nah, bisa deh nih teman-teman. Kita lihat, nanti bisa kita masukkan ke dalam Canva. Nanti supaya kita bisa mendesainnya, gitu kan ya. Canva. Masukin ke dalam Canva, gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman semuanya ajarkan ini kepada UKM dan UMKM bahwa mendesain itu gampang, paling hanya beberapa menit saja jadi gitu kan ya. Misalkan kita cari berdasarkan template nih. Oke, nah ini saya pakai yang ini templatenya, klik gitu kan ya. Hapus apa namanya gambarnya, habis itu kita masukkan baksonya. Nah, dengan berita terkini, bakso penyet penyegar, bakso penyet lezat pertama kali ada di Lampung. Nah, ini kan ya. Hot news. Nah, nanti di sini tinggal kalian buat sosial medianya, misalkan bakso penyet Lampung. Bakso penyet Lampung. Kalau misal kurang gitu kan ya, bisa kalian besarkan. Kecilkan ininya. Nah, penyet Lampung. Twitternya misalkan adalah sama bakso penyet Lampung. Ini kita kecilin dikit-dikit. Nah, terus habis itu ini kasih let's say misalkan logo ya. Kalian harus bisa bikin logo nih. Oh ya, logo teman-teman semuanya bisa menggunakan Canva juga teman-teman. Ya, contohnya nih create design ya. Dia punya logo juga kalau nggak salah, logo. Nah, ini dia. Kita juga bisa bikin logo di Canva ini nih. Logonya bisa macam-macam. Nah, gini nih dia nih. Ya, bisa logo, misalkan logo bakso itu kan ya. Nah, ini bisa kita coba-coba gitu kan ya. Atau kalau misalkan nggak mau pakai Canva, pakai ini nih. Kayak yang kemarin ini. Nah, Tyler Brand ya. Nah, nanti Tyler Brand. Ini sangat mudah sekali penggunaannya. Tinggal klik-klik begitu saja, nanti teman-teman semuanya bisa Tyler Brand ya. Nah, tampilannya agak beda gitu kan ya. Saya logout dulu lah. Nah, ini tinggal kalian enter nanti nama logonya misalkan Yusen Store gitu kan ya. Tempat belanja paling komplit gitu kan ya, tinggal desain itu keluar. Let's say misalkan ininya ya, apa namanya, industrinya apa ya,
klik aja next. Terus industrinya apa tadi, misalnya retail, industrinya adalah retail gitu. Kemudian di next. Nah, mau pakai icon base boleh, mau pakai name base boleh. Kalau misalnya pakai name base seperti ini, nih kalian pilih beberapa contoh contoh desain. Misalkan saya sih suka yang tebel-tebel kayak gini nih, biar jelas gitu kan ya. Tinggal next. Oke, dia akan mendesain sendiri gitu ya, desain sendiri. Nah, nanti dapat beberapa logo yang sekarang kadang-kadang logo yang kira-kira bagus, yang cocok untuk Anda gitu kan ya. Nah, silakan nanti dicoba teman-teman, Tyler Brand gitu kan ya. Nah, nanti tinggal download aja, save as ya. Intinya adalah dengan adanya Canva ini, untuk bikin berbagai macam desain marketing ini nih sangat mudah, dan ini yang dicari oleh UKM sama UMKM. Mereka ingin bisa mencari alat desain yang murah, gratis, mudah digunakan kan ya. Jadi kalian kalian coba untuk bisa diajarkan kepada pihak UKM sama UMKM ya. Yang lain lagi selain Canva sebenarnya banyak nih teman-teman ya. Canva ini sebenarnya banyak, logo ada, macam-macam ada gitu kan ya. Mockup juga ada gitu kan ya. Mockup juga ada gitu tuh. Nah, selain Canva yang mungkin bisa kalian gunakan adalah Placeit nih ya, placeit.net. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kadang-kadang kita nih butuh teman-teman semacam kayak endorse. Nah, kita butuh model. Karena susahnya adalah kalau misalnya pakai model ini adalah mereka ini mahal gitu kan ya. Nyewa orang untuk jadi model itu mahal gitu kan ya. Tapi saya punya triknya gitu kan ya, dengan menggunakan Placeit ini. Salah satunya dengan menggunakan Placeit ini. Menariknya adalah kalau misal Placeit ini kayak gini nih. Biasanya orang-orang pakai Placeitnya untuk ini ya, untuk mockup gitu kan ya. Contohnya saya akan coba untuk mockup. Nanti kalian ini ya, t-shirt gitu kan ya, mockup t-shirt nih. Oke, nah ini bisa kita pakai gitu kan ya, bisa kita pakai, klik gitu kan ya. Oh, video ini deng, video kita bisa gunakan gitu kan. Kalau video agak lama dia. Kita gunakan ini aja deh. Yang jangan video lah. Yang gambar ya. T-shirt biasa aja. Nah, kalau gambar, kalau video sih bisa, cuma kalau misalnya kita gabung dengan Zoom takutnya agak berat gitu kan ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini nih. Misalkan saya kasih ini, saya pakai gambar ini nih. Jadi kita bisa kasih logo nih teman-teman semuanya ke ke orang ini nih. Misalkan kita pakai insert
logo kita gitu kan ya. Upload dari punya saya aja nih. Logo. Ya, ada logo sebenarnya. Saya taruh di mana dia ini? Di sini nih misalnya. Bisa, ini dia Usen Store, ini kan yang open, dan kita pakai aja yang segini. Oke, segini aja nih, crop ya. Nah, nanti logonya kita itu ada di sini nih, di kaosnya mereka itu. Nah, kalau misal sudah, nanti tinggal download aja ya. Nah, kalau misal sudah download ini, nanti teman-teman semuanya, nah ada ya, Grand Style ini nih, kita tunggu. Kalau misalnya kalian sudah download, nanti kalian tinggal ambil orangnya aja, gitu kan ya. Nanti kalian bisa menggunakan yang namanya remove.bg. Nah, remove.bg. Nah, ini dia. Nanti ketika kita masukkan ke remove.bg ini, kita download, nanti tinggal orangnya aja, gitu kan ya. Oke, sound folder. Nah, ini dia. Kita masukkan ke remove.bg gitu kan. Set. Ambil sini, masukkan. Loading. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kalian ajarkan kepada UPM dan UMKM. Hal-hal yang mudah, gitu kan ya. Jangan yang rumit-rumit, gitu. Karena kalau misalnya rumit, mereka pasti akan menolak, gitu kan ya. Nah, orangnya udah sudah terseleksi, gitu kan ya. Tinggal kita download, set. Kita buka, gitu kan ya. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam Canva lagi, gitu kan ya, boleh. Gitu. Set, masuk ke sini. Nah, udah kita masukkan. Nah, cantik orangnya ini. Orangnya ketemu. Nah, ini dia. Set. Sudah ada nama toko kita gitu kan ya. Silakan nanti tinggal kalian atur-atur aja. Bebas ini teman-teman semuanya. Kalian mau menggunakan yang mana nih? Nah, ini saya pakai yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain juga masih mau pakai yang ini misalkan gitu kan juga bisa. Bukan hanya warna kaosnya juga bisa diganti-ganti gitu kan ya, biar nggak kelihatan monoton gitu kan ya. Nah, warna kaosnya juga akan bisa kalian ganti juga. Nah, ini misalkan ini kan lebih jelas nih gitu kan ya, upload from device gitu kan ya, cari logo kalian gitu kan ya, tek. Oke, ini bisa dikecilkan atau besarkan, pasin, oke, crop ya. Tang, nah, jadi dia itu kan ya. Warna color warna ininya juga bisa kita ganti. Nanti kalian tinggal crop aja orangnya di remove.bg seperti itu. Terus Srelo juga bisa gitu kan ya, boleh gitu kan ya. Nah, nanti kalian juga bisa kalau misalnya ke Shutterstock gitu kan ya, gambar-gambar di Shutterstock ini juga bagus-bagus gitu. Cuma masalahnya dia ada ininya ya teman-teman ya,
ada, misalkan kita masuk ke brownies gitu kan ya, brownies. Nah ini brownies ini nih, cuma masalahnya di Shutterstock ini berbayar, jadi pasti ada ininya nih, ada gambar ininya nih. Nah ini kita bisa hilangkan, biasanya bisa pakai no head sih. Coba kita bisa pakai no head.cc. Oke, tinggal kita copy ininya, Ctrl C, habis itu Ctrl V, enter. Nah nanti ininya juga sudah hilang gitu kan ya. Tadi ya ada ininya ya, apa namanya, ada printnya di sini nih, watermark ya gitu kan ya. Kalau misalnya kita pakai remove, pakai nohead.cc ini, jadi hilang. Tinggal kita save image saja. Save di mana? Silahkan. Seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah saya akan bagi per part aja, jangan sampai kelamaan juga rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misal ilmu dikit-dikit kalian pelajari, kalian ulangi, nanti jadi lebih bagus lagi. Coba nanti rekan-rekan semuanya coba latihan, paham ya? Coba latihan, coba pakai ininya, apa namanya, diulangi gitu kan ya, cara-caranya gitu kan ya, supaya nanti bisa pada saat melatih UKM dan UMKM jadi lebih lancar lagi. Jadi kalian datang ke sana langsung mengajarkan sesuatu, kalian langsung memberikan kontribusi, bukan hanya lihat-lihat aja, observasi saja, tapi kalian sudah mulai memberikan suatu sumbangsi ilmu kepada UKM dan UMKM, tempat kalian kerja praktek maupun tempat kalian pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, silakan ditanyakan kalau misalnya ada. Kita saat ini masih di sini nih, apa namanya, di konten, konten. Dan tadi itu adalah beberapa cara untuk bisa membuat konten marketing. Silakan kalau yang ingin ada yang ditanyakan. Ya, rekan-rekan. Halo. Tes. Iya, Pak. Dengar Pak. Oke. Kalau dari saya cukup Pak. Cukup ya. Nah nanti teman-teman semuanya ajarin itu ya, konten marketing terlebih dahulu. Baru nanti kalau misalnya mereka sudah paham bagaimana caranya untuk mendesain, nanti kita baru belajar yang namanya membuat website maupun landing page. Karena apa yang mau dimasukkan ke dalam website, apa yang mau dimasukkan ke dalam landing page kalau kita tidak ada kontennya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Besok kita akan coba lagi, cuma besok kita akan lebih akan lebih fokus ke bagaimana membuat sisa daripada ini materi kita. Nah, website sama landing page, serta kalau misal bisa ada waktu untuk apa namanya, marketplace, nanti coba kita masuk ke marketplace juga, marketplace Shopee ataupun Tokopedia, seperti itu ya. Bapak mau nanya dong. Jadi yang tutorial barusan ini kira-kira Bapak nge-share ke kaminya kapan, Pak? Malam inilah kalau bisa. Oke. Ya, gitu ya. Ada lagi? Pak mau nanya dong Pak. Ya, gimana Pras? Tadi kan yang untuk yang ada orangnya tuh khusus ke baju aja ya Pak ya? Atau gimana? Enggak harus. Tadi kan ada t-shirt saya pilih. Ada beberapa sebenarnya ini. Ada yang digital ya. Preset ini ya? Preset ini kan? Yang mana ya? Ada orangnya itu yang ada baju. Yang ada presetnya itu ya. Oke, sebentar. Preset ini ya. Yang ini ya. Ini ya, macam-macam sih. Ada yang digital juga gitu kan ya. Misalkan MacBook gitu kan ya. Nah, ini ada komputer. Ya, ada juga yang iPhone
Nah, ini bisa iPhone. iPhone nanti isinya punya kamu nih, websitenya kamu gitu kan. Nah, itu bisa gitu kan ya. Nanti tinggal di apa namanya di cut aja gitu kan ya. Ataupun layar gitu kan ya. Nah, ini juga bisa gitu kan ya. Macam-macam sih sebenarnya, Pras. Ada macam-macam di sini nih. Ada packaging. Packaging juga bagus nih. Nah, ini dia nih. Untuk misalnya kamu punya logo atau apa, gambar desain apa gitu masukin ke sini juga bisa gitu kan ya. Nah, ini dia nih tas seperti ini. Macam-macam sih sebenarnya. Silakan nanti dicoba ya, teman-teman ya. Oke? Pak, makasih ya Pak. Ya. Tapi kalian daftar dulu itu ke apa namanya ke Placeit. Jadi harus pakai akun dulu. Ada lagi teman-teman semuanya? Jadi intinya gini, makanya nanti harus dipahami teman-teman. Digital marketing itu gampang susah. Susah kalau misalnya kita berpikir bahwa teknologi itu susah untuk dikuasai. Gampang kalau misalnya kita berpikir bahwa teknologi itu gampang dan banyak tools-toolsnya di sana. Kita orang manajemen, mungkin kita tidak bisa membuat tool tersebut, tapi kita bisa menggunakannya untuk bisnis. Paham ya? Paham Pak. Nah, oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya pikir cukup ya, rekan-rekan semuanya. Nanti akan coba saya videonya akan coba saya olah dan nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube. Nanti saya share lah. Mudah-mudahan malam ini bisa lah. Oke? Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Jadi nanti tunggu kabar dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak Pak. Sama.